Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Husna Maharani dengan NIM 134231002 Universitas Mujiwaluyo, kelas karyawan. Halo adik-adik semua, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Kak Aisyah harap adik-adik selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, mari adik-adik kita semua berdiri bersama dan menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Ayo adik-adik kita semua berdiri dan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya. Satu, dua, tiga. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Acung depan dilentikan, ayo tepuk tangan. Tepuk tangan semua, angkat kaki kedua. Ke atas tangan kita, di pinggang keduanya. Badan kita bungkukan, ajin wahai teman. Berdiri dengan tegak, balik kanan serentak, balik kanan. Satu, dua, tiga. Bab 1. Sudah besar. Tema aku untuk kelas 4. Tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik dapat memahami pemakaian kalimat transitif dan intransitif. 2. Peserta didik dapat menggunakan tanda baca yang sesuai serta menggunakan kalimat transitif dan intransif dengan tepat. Nah, adik-adikku yang hebat, coba amati gambar di samping ini. Gambar di samping adalah pertumbuhan kita dari bayi hingga saat ini. Nah, pastinya ukuran tubuh kita berbeda dari kita saat masih bayi hingga saat ini kalian duduk di kelas 4. Kalian sudah semakin besar. Sekarang sudah kelas 4. Perhatikan teman-teman kelas kalian. Ada yang berubah, ada yang tidak.
ada perubahan fisik yang terlihat. Misalnya, ada yang badannya makin tinggi, atau ada yang rambutnya makin panjang. Lalu, ada pula loh perubahan yang tidak terlihat. Misalnya, ada yang sudah bisa menyiapkan sarapan sendiri, atau ada yang sudah lebih percaya diri dan berani berbicara di depan kelas. Nah, ini adalah contoh-contoh perubahan yang tidak terlihat. Nah, adik-adik, mari kita baca bacaan yang berjudul Tak Muat Lagi. Nah, di sini ada bacaan yang berjudul Tak Muat Lagi. Kira-kira ada apa ya adik-adik di dalam bacaan tersebut? Yuk kita sama-sama simak bacaan tersebut. Tak muat lagi. Lala baru saja pulang sekolah. Cuaca panas membuatnya buru-buru masuk ke rumah. Segelas air dingin, itulah yang diinginkannya. Kakak pasti haus. Ini diminum dulu. Kiki menyodorkan segelas air. Adiknya itu memang baik. Wah, terimakah? Lala menghentikan ucapannya begitu melihat baju yang dipakai Kiki. Itu baju biru polkadot favoritnya. Kenapa kamu memakai bajuku? Lala bertanya dengan kesal. Kata ibu, baju ini untukku. Kakak kan sudah tidak pernah lagi memakainya, jawab Kiki bingung. Tidak pernah kupakai, bukan berarti boleh diambil. Lala mulai marah. Ayo ganti bajumu. Tapi baju ini pas untukku. Kiki mengelak. Pasti sudah kekecilan untuk Kak Lala. Tidak, ini bajuku, bukan bajumu. Lala bersikeras. Akhirnya Kiki mengalah. Lala mendapatkan kembali bajunya. Langsung saja Lala ke kamar untuk berganti pakaian. Kiki mengikutinya. Masih cukup. Lala berdiri di depan cermin. Kenapa belakangan ini aku tidak pernah memakainya ya? Lala terus mematut diri. Awalnya tidak ada masalah, tetapi lama-lama Lala merasa gerah. Dia juga sulit bernapas dengan lega. Kulitnya mulai terasa gatal. Lala lalu berusaha menggaruk punggungnya. Bret, Kak, baju kakak sobek, Kiki berteriak. Lala terdiam. Dengan sedih, dia meraba bagian baju yang robek. Nanti minta tolong ibu untuk menjahitnya, Kak, usul Kiki. Bisa sih, tapi... sahut Lala pelan. Dalam hati, dia mengakui memakai baju sempit sungguh tidak nyaman. Lala juga menjadi paham mengapa akhir-akhir ini dia tidak pernah lagi memakai baju itu. Mungkin baju itu akan bertambah sobek kalau dia terus memakainya. Lala melihat bayangan dirinya dan Kiki di cermin. Ternyata Lala memang sudah besar. Dia sudah tak cocok lagi memakai baju itu. Nanti kita minta tolong ibu menjahit baju ini, katanya. Kemudian Lala menambahkan, nanti baju ini buat kamu saja. Yang benar, Kak. Hore! Teriak Kiki senang. Lala mengangguk pelan. Iya, untukmu saja. Terima kasih, Kak. Kiki langsung memeluk kakaknya. Cerita oleh Dian Kristiani. Nah, adik-adikku yang hebat, dari bacaan tadi, ayo kita bersama-sama menjawab beberapa pertanyaan berikut.
Bagaimana menurut kalian cerita yang berjudul Tak Muat Lagi? Menarik bukan? Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, mari kita jawab bersama-sama. Yang pertama, sampaikan kembali cerita tak muat lagi dalam 3 kalimat buatanmu sendiri. Contoh dari Kak Aisyah adalah, Kiki tadi memakai baju Kak Lala. Kak Lala marah dan menyuruh Kiki melepaskan baju itu. Saat baju dipakai Kak Lala, tiba-tiba sobek karena kekecilan. Nah, itu tadi contoh dari Kak Aisyah. Adik-adik bisa membuat contoh dengan kalimat adik-adik sendiri ya. Mengapa ya Kak Lala kesal kepada Kiki? Lala kesal kepada Kiki karena Kiki memakai baju polkadot favorit milik Lala. Nah, kira-kira dari mana Lala mengetahui baju itu tidak muat untuknya lagi? Nah, Kak Lala mengetahui baju itu tidak muat lagi untuknya saat Kak Lala ingin menggaruk punggungnya dan ternyata baju itu malah sobek adik-adik. Jadi itu yang membuat Kak Lala mengetahui bahwa bajunya sudah tidak muat lagi untuknya. Nah, menurut adik-adik, bagaimana perasaan Kak Lala setelah memutuskan untuk memberikan bajunya kepada Kiki? Kan di akhir tadi Kak Lala memutuskan untuk memberikan bajunya kepada Kiki. Mungkin Kak Lala menjadi sedih adik-adik karena dia tidak mendengarkan perkataan Kiki sehingga bajunya sobek. Nah, adik-adik sudah memahami tentang bacaan tadi. Selanjutnya, kita akan belajar tentang kalimat transitif dan kalimat intransitif. Tentunya, pada bacaan tadi terdapat kalimat transitif dan kalimat intransitif. Apa itu kalimat transitif dan kalimat intransitif? Yuk kita belajar bersama-sama mengenai keduanya adik-adik. SPOK atau subjek, predikat, objek, dan keterangan. Subjek merupakan orang yang melakukan pekerjaan tertentu dalam kalimat, misalnya ayah, ibu, Tina, Rina, Vina, dan Lani. Sedangkan predikat merupakan unsur kalimat dalam bentuk tindakan yang dilakukan oleh subjek dalam kalimat. Misalnya bernyanyi, bermain, belajar, membaca, dan lain-lain. Lalu ada objek. Objek merupakan unsur kalimat yang digambarkan sebagai sesuatu yang tunduk pada tindakan atau aktivitas subjek. Misalnya bermain bola, kelereng, buku, dan lain-lain. Selanjutnya keterangan. Keterangan merujuk pada keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan cara, tujuan, dan alat. Contoh keterangan waktu adalah kemarin sore, tadi pagi, kemarin malam, dan besok siang. Sedangkan keterangan tempat misalnya di sekolah, di pasar, di taman. Contoh kalimat transitif adalah Tina memetik jambu. Tina merupakan subjek, memetik merupakan predikat, dan jambu merupakan objek. Kalimat tadi berpola SPO atau subjek, predikat, objek. Contoh selanjutnya yaitu Dara memakan sate di depan rumah. Dara merupakan subjek, memakan merupakan predikat, sate adalah objek, dan rumah merupakan keterangan, yaitu keterangan tempat. Lalu, apa itu kalimat intransitif?
Kalimat intransitif adalah kalimat yang tidak memerlukan objek, jadi hanya subjek, predikat, dan boleh ditambahkan keterangan. Contoh kalimat intransitif adalah Vira bernyanyi. Vira merupakan nama orang, jadi Vira merupakan subjek. Bernyanyi merupakan predikat, jadi polanya hanya SP. Nah, adik-adik, coba adik-adik kerjakan soal berikut ini. Tulis 5 kalimat transitif dan intransitif yang terdapat di cerita berjudul Tak Muat Lagi. Nah, adik-adik, bagaimana pendapat adik-adik tentang proses pembelajaran tadi? Apakah menyenangkan atau biasa saja? Lalu, apakah adik-adik sudah paham tentang materi yang kakak jelaskan tadi? Atau hanya paham sebagian, Kak? Apakah cara kakak menjelaskan tadi dapat diterima dengan baik atau masih perlu dijelaskan lebih detail lagi, adik-adik? Nah, hal baru apa saja yang adik-adik dapatkan dari materi pembelajaran kali ini? Sebelum kita akhir pembelajaran kali ini, ingatlah bahwa setiap langkah kecil adalah kemajuan. Teruslah penasaran dan jangan ragu untuk bertanya. Karena setiap pertanyaan adalah langkah menuju pemahaman yang lebih baik. Terima kasih atas partisipasi kalian hari ini. Kakak sangat menghargai antusiasme kalian dan kakak memohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dalam menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik.